Hai guys, welcome to my channel. It's me Elisa Monique again. Kali ini aku bakalan bahas sunscreen dari Garnier yang lagi sering banget aku pakai. Oke, jadi klaim si sunscreen Garnier ini adalah bisa mencerahkan kulit, menghilangkan dark spot dan garis hitam itu karena efek dari vitamin C-nya. Kemudian bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB tentunya karena ini sunscreen. Mencegah kulit jadi rusak, kusam, dan bintik-bintik hitam, melindungi dari bahaya matahari dan debu polusi, non-oily texture, terdapat Hydra Active Agent untuk extra moisturized skin, matte formula atau matte looking skin, dan no stain kalau misalkan kalian pakai hijab. Karena ini adalah skincare, jadi kita akan langsung bahas ke ingredients-nya. Aku akan cantumin ingredients-nya di video ini. Oke, setelah itu aku bakalan bahas key ingredients dari si sunscreen ini. Jadi sunscreen ini memiliki 6 bahan yang bersifat anti UV, di mana salah satunya merupakan bahan dari physical sunscreen. Yang berarti sunscreen ini merupakan tipe sunscreen yang hybrid karena terdapat gabungan dari physical dan juga chemical sunscreen. Lalu key ingredients yang kedua adalah Lalu key ingredients yang kedua adalah ascorbyl glucoside. Ini merupakan bentuk lain dari vitamin C yang mempunyai andil dalam mencerahkan kulit. Lalu key ingredients yang ketiga adalah tocopherol dan tocopheryl acetate atau vitamin E. Garnier UV Spot Proof memiliki kandungan vitamin E dalam bentuk tersebut, yang mana keduanya ini merupakan antioksidan dan juga anti radang bagi kulit. Paparan radikal bebas yang menjadi penyebab munculnya penuaan kulit dapat dicegah oleh bahan aktif yang bersifat antioksidan di dalam sebuah produk skincare. Lalu key ingredients yang keempat dan yang terakhir adalah niacinamide. Manfaat utamanya adalah untuk mencerahkan dan menghidrasi kulit. Nah, inilah yang dimaksud dari Hydra Active Agent tadi. Oke, jadi kita udah bahas dari key ingredients-nya dan claims-nya. Sekarang kita akan ngebahas tentang experience aku saat memakai sunscreen ini. Oke, jadi karena ini sunscreen hybrid, maka pada awal-awal pengaplikasiannya itu akan muncul white cast yang disebabkan dari adanya satu bahan physical sunscreen tadi. Dan begitu kita pakai ini, akan ada efek tone up yang bisa langsung instan mencerahkan kulit, tapi nggak lebay. Awalnya berasa gerah kalau dipakai di sekitar mulut, dan lama-lama karena aku udah sering pakai ini, jadi itu udah terbiasa dan itu udah hilang. Nah, white cast-nya udah nggak ada lagi setelah sunscreen ini menyerap dengan sempurna. Hasilnya menurut aku nggak matte, ini di kulit aku ya, tapi justru glowing hasilnya. Ini setelah menyerap dengan sempurna, kalian bisa lihat sendiri. Dan menyerapnya juga cepet, nggak butuh waktu lama, ya sekitar 5 menitan aja. Lalu ini adalah footage setelah 3 jaman. Yang aku rasain di sini nggak ngerasa lengket atau berat setelah menyerap, walaupun muka tetap masih ada glowingnya. Dan setelah 5 jam, kalian bisa lihat sendiri, menurut aku ini udah cenderung pudar ya, tapi masih kerasa lembab gitu kalau dipegang. Kalau itu tadi yang tanpa make up, sekarang aku akan kasih video yang aku pakai bersamaan dengan makeup. Ya, jadi ini aku selalu pakai Gold Water Essence dari Savi dulu, terus aku langsung pakai sunscreennya aja di bagian sebelah kanan muka aku. Ya, aku pakai cuma setengah doang, guys. Sebenarnya cuaca saat aku lagi recording itu mataharinya lagi terik banget, tapi karena kebutuhan review, jadi ya udah aku pakai setengah aja buat tahu make upnya terpengaruh nggak karena aku pakai sunscreen ini sebagai dasar dari make up yang aku pakai. Ya, jadi ini udah bisa terbilang menyerap dengan sempurna ya guys. Terus aku langsung pakai make up, dan ini setelah aku pakai make up. Ini masih baru banget kelar make up ya. Terus ini setelah 3 jam, ini habis jam makan siang, udah mulai muncul shine di mana-mana. Dan ini setelah 5 jam, kalau menurut aku sih nggak ada perbedaan ya antara pakai dan yang enggak. Sunscreen ini punya aroma yang khas Garnier banget. Kalau misalkan kalian pengguna lama Garnier, kalian pasti akan tahu khas Garnier yang aku maksud ini. Jadi wanginya tuh wangi citrus lemon yang seger banget, dan ini sama banget kayak di semua varian Garnier yang kuning.
Aku udah cukup lama pakai varian Garnier yang kuning, terutama day creamnya, dan itu wanginya persis sama banget. Teksturnya juga menurut aku persis banget sama kayak si krim Garnier itu, warnanya putih bersih, gak terlalu liquid tapi juga gak terlalu kental. Terus efek melembabkannya juga kerasa banget meskipun gak senendang kalau pakai day cream. Terus aku akan bahas packagingnya sekarang. Jadi packagingnya itu kayak gini, compact dan slim banget. Ini tuh isinya 30 ml. Tuh slimnya. Ini tuh enak banget digenggamnya karena ujungnya itu dia agak pipih, sedangkan kesini tuh dia agak gembung. Aku mau kasih tau lagi kalian, yang aku suka adalah ini. Tuh ujungnya dia runcing gitu, tipis kayak gini. Jadi kalau ngeluarin produknya itu, biasa aku pakai 2 jari ya. Nah jadi kalau ngeluarin produknya set cepet dan gak melebar kemana-mana. Dan juga hasil yang kita keluarin itu presisi banget sesuai sama kemauan kita. Dan kita sekarang sudah hampir mencapai akhir dari video review ini. Sebelum aku tutup, aku akan kasih pros and cons-nya. Pros-nya adalah hybrid sunscreen, gak bikin white cast, ada efek tone up yang menyesuaikan dengan warna kulit, tidak lengket dan lightweight, plus ada moisturizer-nya. Sedangkan cons-nya gak banyak sih ya, tapi ada beberapa. Nggak sesuai sama klaimnya. Ini dibilangnya matte, tapi di aku dia justru glowing, tapi justru kayak healthy glow gitu nggak sih? Jadi ini cons tapi pros di aku. Terus tidak tahan lama, jadi perlu di reapply. Oke, jadi segitu aja review dan pengalaman aku pakai sunscreen dari si Garnier ini. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. And see you on my next video.